Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Mohon maaf sekali ya, mendadak saya ubah jadwalnya gitu ya. Kita jadi bergeser di hari Rabu pukul 8 dan tadi mulainya saya agak sedikit terlambat juga presensi dulu gitu ya. Dan sembari menunggu teman-teman yang lain juga. Nah, nanti teman-teman untuk hari Kamis kita sudah tidak ada lagi ya. Jadi kelas ini adalah kelas yang terakhir dan untuk kelas hari ini rencana saya adalah kita membahas saja teman-teman terkait dengan teknis ujian. Mungkin kemarin sudah dari Pak Novi, dan Pak Novi atau Pak Hadi ya yang kelas praktikum. Nah, untuk hari ini kita sambil menyesuaikan saja untuk rules yang di kelas teori ya, untuk algoritmanya. Baik, mungkin sebelum kita mengawali kelas, kita bisa memulai dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Baik, saya kira berdoanya cukup. Kemudian ini ya, saya izin share screen dulu ya. Untuk rules-nya, kemarin dari Pak Hadi sudah di-share belum teman-teman? Untuk soalnya, sudah dapat belum? Bagi yang kemarin sekalian saya cek ya. Kemarin pada hadir nggak di Pak Hadi kelasnya? Pada nggak hadir semua karena nggak ada yang jawab? Itu Atau ada? Hadir nggak? hadir Ibu Oke, hadir. Online atau offline? Kemarin. lain Di- Bu. Lain Bu. Kalian, Bu. Oke, online ya. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Mohon maaf ya untuk akhir-akhir ini saya agak geser karena besok hari Kamis kebetulan saya ada kegiatan untuk penyelesaian ini ya proceeding seminar internasional. Jadi mohon maaf sekali ya saya ubah. Saya izin sambil share screen ya. Ini rulesnya kan kemarin ini. Filenya sudah diberikan belum dari Pak Hadi? File ini sudah dapat belum dari teman-teman untuk rulesnya? Sudah Sudah, Ibu. Bu. Oke, sudah. Kalau belum, nanti saya share. Tapi kalau sudah, berarti kita bahas ya, teman-teman. Untuk saya sedikit ulas aja. Nanti kita lihat bersama mana yang ada beberapa poin yang pengen saya sesuaikan ke khusus kelas kita gitu, teman-teman. Ini adalah kebijakan bersama dari dosen algoritma pemrograman untuk kelas teori dan praktikum. Masing-masing dosen, beberapa dosen khususnya sudah setuju sih teman-teman. Kemarin tinggal Bu Rifka mungkin, tapi kelas kita kan nggak ada Bu Rifka ya. Bu Rifkanya mengampu di kelas yang lain gitu ya. Kemarin saya minta untuk Pak Bayu ya selaku timnya untuk tandemannya beliau agar berkoordinasi gitu. Kalau untuk dosen yang lain kami sudah berkoordinasi dan ini sudah diputuskan ya teman-teman kebijakannya adalah teman-teman untuk final project nanti silahkan ya deadline-nya adalah UAS teman-teman di mana nanti kalau teman-teman lihat minggu ini adalah minggu 15. Kalau tidak salah saya kurang begitu hafal tapi untuk minggu tenang itu kan ada 1 minggu ya sebelum hari ujian UASnya, minggu UASnya itu ada 1 minggu tenang ya kalau tidak salah. Jadi minggu depan itu minggu tenang dulu kalau tidak salah. Nanti sambil kita infokan kembali aja teman-teman. Kalau tidak salah minggu tenang dulu sehingga nanti teman-teman bisa memanfaatkan seperti kalau ada yang belum ini ya apa namanya kuliah pengganti dan sebagainya gitu. Nah, di mana deadline untuk proyek akhir yaitu di UASnya, teman-teman. Jadi kalau memang masih minggu tenang, teman-teman masih memiliki waktu gitu ya nanti sampai hari UASnya. Nah, untuk tanggal pengumpulannya, kalau saran saya mungkin karena memang kebijakannya tidak ada tanggal khusus ketika UAS, nanti deadline-nya bisa masing-masing saja, teman-teman. Kalau misalkan nanti mungkin untuk saya kan sama Pak Hadi ya, untuk deadline-nya akan disama. Kalau paling enak sebenarnya sama teman-teman. Cuma nanti tempat submitnya saya minta kemarin kebijakannya 2 tempat ya. Nanti ada submit di teori sama submit di praktikum. Tapi kontennya sama gitu ya. Jadi di sini saya tambahkan aja nanti submit di kelas teori dan submit di kelas praktikum ya. Biasanya saya gitu teman-teman. Jadi untuk pertemuan akhir saya gunakan untuk diskusi kebijakannya ya. Jadi yang 8 submitnya silahkan ya. Submitnya di 2 leads ya. Teori dan kelas praktikum dengan
Konten submission sama ya, gitu. Kemudian nanti gini teman-teman, kalau untuk bidangnya mungkin teman-teman tidak bingung ya. Di sini dijelaskan diminta adalah perdagangan, kesehatan atau pendidikan. Kemudian silahkan nanti diberikan judul. Kemudian judulnya nanti kalau bisa kemarin ada saran ya dari Pak Bayu, kalau bisa dikasih nama kelompoknya teman-teman. Jadi biar nggak bingung. Oh ini minimarket ceria punya tim berapa, punya kelompok berapa gitu ya. Nah, atau mungkin gini, kalau saya biasanya biar pembedanya bukan kelompok, teman-teman. Kalau saran saya, kasih aja nama timnya. Di saya kemarin ini yang saya request adalah satu tim itu 5 orang ya. Karena mengingat satu kelas ada 35 orang, sehingga saya minta bukan 4 orang. Kemarin dimintanya 4 orang, tapi saya requestnya 5 orang, agar membaginya itu tidak bingung. Nah, nanti di sini ditulis aja underscore, kemudian 3 digit NIM-nya, teman-teman. Tiga digit belakang NIM ya. Nanti silahkan ditulis saja gitu ya, gitu. Nanti di underscorein aja teman-teman. Jadi mendingan NIM-nya aja. Jadi kalau ngoreksi itu saya lebih enak. Oh ini NIM sekian udah ngurutin. Ini lebih cepat malahan kalau menurut saya dibandingkan nama timnya. Saya lebih prefer ini. Nah ini yang berlaku untuk kelas kita ya. Nanti silahkan namanya disesuaikan saja gitu. Dipisah pakai underscore, ambil aja 3 digit yang belakang. Gitu. Jadi sudah ada di dalam judulnya. Oh ini punyanya hasil karya tim sekian gitu ya dengan anggota NIM sekian-sekian gitu. Kemudian tim sudah jelas ya, 5 orang gitu ya dalam satu kelompok. Kemudian untuk konsepnya ini ya, kemarin yang sudah kita pelajari, namun hanya lebih difokuskan untuk yang setelah UTS ya teman-teman ya. Terkait dengan kalau menu mungkin standar, kemudian array, ada sorting, ada searching, dan juga prosedur fungsi. Kemudian kemarin, mohon maaf sekali ya, jadi karena saya juga masih ada kegiatan seminar internasional, ICMCIS, jadi sayanya kebetulan sebagai koordinator untuk proceeding, sehingga belum sempat mengisi kelas teman-teman, sehingga kemarin saya sharekan ya video asinkronusnya lewat ketua kelas ya, saya infokan. Silakan ya teman-teman ya. Kemarin kalau misalkan diperlukan, kemarin saya sudah share linknya. Di leads-nya sudah ada, saya infokan melalui ketua kelas. Nah, silakan nanti dilengkapi untuk konsep-konsep yang diminta. Kemudian nanti nilai ini UAS akan diambilkan ya dari pengumpulan teman-teman. Kemudian ini adalah susunan dari laporannya. Ada cover, deskripsi, fitur program, perancangannya. Nah, di sini perancangan di sini kemarin saya minta algoritma. Algoritma di sini berhubung sebelum UTS kita banyak belajar flowchart dan setelah UTS kita banyak menggunakan pseudocode sehingga nanti keputusannya di sini kan ada atau ya. Atau itu apa kalau logika? Berarti salah satu boleh ya. Silakan teman-teman lebih nyaman menggunakan flowchart ataukah menggunakan pseudocode gitu. Untuk algoritmanya silahkan mana yang memudahkan gitu ya. Di akhir mungkin saya sering menggunakan istilah algoritma lebih merujuk ke pseudocode. Tapi kalau teman-teman lebih nyaman dengan flowchart, silahkan ya perancangan boleh menggunakan flowchart. Kemudian implementasi source code. Jadi nanti badinya sama ya teman-teman ya. Kemudian untuk apa namanya hasilnya, kebetulan ini adalah untuk kelas yang UAS algoritma ya, dalam bentuk laporan. Di mana nanti di sini kita lihat ya, dikumpulkan. Nah, ini kalau saya bukan nama kelompok ya, teman-teman ya. Saya lebih prefer ini aja ya. Jadi namanya ini saja, nanti saya update aja filenya saya kasih ke teman-teman. Yang ini nanti diganti ini aja ya, nama kelompok tapi nama 3 digit NIM-nya aja gitu. Ini digit NIM ya, 3 digit NIM belakang ya. Kemudian untuk UAS-nya ada source code-nya, ada presentasi video dan unggah video ya. Nah, ini untuk yang praktikum nih, teman-teman. Di mana gini, kalau kemarin kebijakannya kan ini ya, pakai laporan gitu, teman-teman. Nah, kalau saya gini, teman-teman lebih enaknya gimana? Sebentar, kalau di sini tuh untuk praktikumnya ada demo program ya. Kemudian nanti gini, kalau yang ingin saya tanyakan adalah gini teman-teman, ketika hari UAS gitu, nah nanti teman-teman akan membuat laporan saja atau langsung presentasi saja gitu. Di kalau di saya ada tawaran ya, saya menawarkan ke teman-teman mau dibuat format laporan atau mau presentasi saja gitu terkait dengan hasil ini ya. Untuk yang
kelas teori, teman-teman. Kalau yang kelas praktikum mungkin bisa discuss kemarin dengan Pak Novi ya, Pak Hadi ya. Jadi kalau misalkan kurang gimana-gimana, teman-teman bisa discuss dengan beliau gitu. Kemudian kalau di saya, pertanyaan saya ke teman-teman adalah beberapa rules tadi ya. Nanti silahkan ya kalau ini tinggal menyesuaikan. Nah, pertanyaan saya adalah untuk UAS, teman-teman, kalau yang teori mau dibuat format laporan atau teman-teman mau dibuat format presentasi. Jadi presentasi langsung aja gitu masing-masing tim di hari H ujian gitu ya. Katakanlah Kamisnya gitu ya. Kamisnya pukul pukul berapa sih? Kamis pukul 10 ya kemarin ya. Nah, kayak gitu. Gimana? Silakan. Mumpung saya masih beri kesempatan sih, mau dibuat format laporannya atau presentasinya saja nanti sambil presentasi gitu dijelaskan. Gimana? Vote aja kali ya. Silakan. Gimana dari teman-teman? Lebih setuju? Gak apa-apa. Sambil diskusi aja. Gak apa-apa. Gak usah nggak enakan. Mana yang lebih mudah untuk teman-teman? Lebih enak buat laporan project atau buat presentasinya aja. Jadi sekalian dipaparkan saja, disampaikan saja apa yang sudah dikerjakan gitu ya. Gini nanti. Tapi formatnya presentasi. Kalau di sini adalah formatnya laporan. Nah, nanti saya minta teman-teman untuk mengkonfirmasi ini. Apakah mau formatnya dengan laporan ataukah teman-teman ingin formatnya yang ini ya, presentasi gitu, paparan langsung. Karena gini teman-teman, kenapa pertimbangannya saya tanyakan paparan langsung ya? Kalau ini kan dibikin recording ya. Jujur saya pribadi lebih suka ini ya, interaksi yang interaktif gitu. Interaksi langsung dengan teman-teman ya. Jadi misalkan ya di sana teman-teman ada yang terlewat atau ada yang ingin ditambahkan, teman-teman bisa sambil dijelasin gitu. Jadi improvisasi langsung aja gitu. Apa misalkan saya bingung gitu, saya bisa tanya ke teman-teman nih. Misalkan teman-teman bisa menambahkan apa hal-hal yang mungkin oh terlewat yang belum ditambahkan. Nah, itu kan otomatis gitu. Jadi saya bisa langsung menilai aja gitu. Jadi lebih cepat dibandingkan teman-teman bikin laporan gitu kan. Nanti berarti ngecek di mana kalau saya dikasih laporan atau saya dikasih video, katakanlah video tuh kalau misalkan ya ada yang missing gitu. Teman-teman kan nggak bisa nambahin atau saya juga nggak bisa nanya gitu. Nah, lebih lebih statis gitu. Saya lebih suka yang dinamis. Teman-teman bisa sambil kita interaktif aja kayak diskusi kayak gini, kayak di kelas gitu ya. Nanti kurang di mana atau mau ditambahin apa gitu, sayanya lebih lebih fleksibel gitu. Gimana untuk kelas kita? Ada saran untuk kebijakan ini? Nomor 5, teman-teman, gimana? Sambil diskusi aja, nggak apa-apa, nggak usah nggak enakan. Silakan, ada yang mau memberikan saran atau gimana pendapatnya? Boleh sambil sharing. Halo, teman-teman, pada masih itu ya? Jangan-jangan baru bangun tidur. Maaf, saya mau tanya. Boleh, gimana Mbak? Kalau misal presentasi itu berarti semuanya harus presentasi pas pelajaran itu ya, Mm-mm. Bu Mat? Sebenarnya kalau di saya, kalau bisa bagi-bagi tugas aja teman-teman. Tapi kalau di saya biasanya nggak menandai ya. Maksudnya siapa-siapa yang harus ini gitu. Tapi saran saya sekalian juga biar nanti sambil berlatih ya. Nanti karena memang ada juga dosen yang meminta untuk masing-masing anggota tim harus present. Tapi pada umumnya teman-teman akan menjadi budaya gitu ya. Nanti sampai di kelas semester-semester berikutnya gitu ya teman-teman ya. Biasanya nanti mereka akan secara otomatis teman-teman akan menyesuaikan. Nanti akan dilanjutkan teman saya, dilanjutkan teman saya gitu ya. Jadi kayak bola bergilir gitu. Bola bergilir antara satu teman akan saling ini ya, ganti ke teman berikutnya. Jadi saling ini teman-teman bisa kayak membagi Intinya gitu ya. saling menjelaskan, Bu ya. Betul, betul. Misalkan nanti ada pertanyaan pun yang cover nggak cuma satu orang. Kan nanti kalau ada yang nggak tahu ada temennya yang bisa bantu gitu. Kayak kelas diskusi aja gitu. Jadi biar lebih interaktif gitu. Misalkan teman-teman, oh ternyata kemarin ada yang kelewat, nanti bisa ditambahin gitu. Tapi gini, kalau di dalam kelas kiranya kan kita agak banyak nih. Kalau nggak salah ada 35 ya. 35 mahasiswa kalau lihat dari daftar hadir. Di mana berarti kalau katakanlah 5 orang, kita ada 7 tim. Nah, 7 tim tentunya nanti mungkin durasinya ya, kita tentukan misalkan sekitar 20-an menit ya untuk masing-masing tim atau maksimal 25 menit. Nanti mungkin agak molor-molor dikit gimana?
Jadi kita mulainya lebih awal aja, misalnya Kamis gitu, mulainya jam 9 gitu. Biar nanti molor-molor jam 12 gitu misalkan. Gitu. Kalau presentasi. Tapi kalau misalkan teman-teman lebih prefer memang laporan, ya sudah nggak apa-apa gitu. Toh ini kan saya over ya, saya tawarkan ke teman-teman gitu. Bukan, jadi kalau kelas saya gitu teman-teman biasanya di akhir itu pasti saya tawarkan kelas untuk diskusi ya terkait kebijakan-kebijakan untuk final projectnya gitu atau project akhirnya. Jadi biasanya saya punya kebijakan dari tim dosen, tapi untuk khusus kelas saya biasanya saya diskusi dulu ke teman-teman kelas, kiranya dengan kebijakan ini setuju atau tidak gitu. Kalau nggak setuju ya udah kita sesuaikan untuk aturan kelas kita gitu. Gitu teman-teman. Gimana? Boleh sambil diskusi saja gimana enaknya. Untuk kalau di saya pertanyaan saya tadi ya, apakah format laporan ataukah format presentasi interaktif saja gitu opsinya. Kalau yang ini nanti sama Pak ini saja ya, Pak Hadi. Kalau yang 7 jelas ya, nanti dibuatnya sebenarnya lebih ke eh, ya kalau kalau di sini lebih kompleks sih. Maksudnya mungkin flow-nya ya, flow-nya itu mencakup yang tidak basic banget lah maksudnya gitu. Gitu gimana teman-teman? Ada pertanyaan tidak untuk aturan-aturan ini? Khususnya tadi ya, terkait dengan kebijakan untuk laporan ataukah presentasi. Nah, ini silahkan. Boleh vote aja kali ya. Atau di chat atau sambil ini aja open mic boleh. Gimana? Ibu, saya mau tanya, Hmm? yang bagian E yang penggunaan prosedur dan fungsi itu harus kedua-duanya ya, Bu ya, nggak bisa milih karena beberapa Yang mana? program mungkin eh, kalau misalkan ada yang Oh iya, fungsinya betul, mungkin betul. Gini aja, ini kan prosedur dan fungsi itu sebenarnya nanti gini, Mas. Mungkin ada yang dapat prosedur, ada yang dapat fungsi gitu. Jadi untuk merepresentasikan keduanya gitu ya. Karena ada dan gitu. Jadi nggak melulu harus harus ini ya. Mungkin atau teman-teman lebih familiar di salah satu. Karena di sini diminta dan ya. Kalau dan berarti kan keduanya ya harus ada. Tapi bukan berarti misalkan kemarin ya kalau dari sisi algoritma kan yang saya jelaskan ada dua sisi biasanya. Ada yang dengan sampel prosedur, ada yang dengan sampel fungsi. Nah, nanti silahkan misalkan ada bagian tertentu, bagian sorting misalkan yang teman-teman kasih prosedur. Untuk searchingnya teman-teman kasih fungsinya misalkan gitu ya. Jadi biar lebih variatif. Jadi tidak melulu sorting itu harus prosedur dan fungsinya bukan. Searchingnya harus prosedur dan fungsi enggak. Tapi misalkan salah satu aja, ini kan ada beberapa. At least gini teman-teman, kalau di saya dari masing-masing komponen merepresentasikan satu ya. Misalkan ada array, array itu kemarin ada satu dan dua dimensi ya, gitu. Tapi di sini kan tidak diminta ya, apakah harus satu atau dua. Berarti array dianggap sama ya kalau aturan ini. Silakan, berarti dianggap sama, boleh pilih. Kemudian sorting, searching berarti wajib ya harus ada. Nah, karena salah satu ya salah satu berarti setidaknya ada satu-satu. Kemudian di sini penggunaan prosedur dan fungsi. Nah, kalau dari saya gitu teman-teman. Jadi tidak melulu, tapi kalau bisa mungkin sortingnya dikasih yang fungsi ataukah yang prosedur. Salah satu nanti searchingnya pakai yang salah satunya yang belum gitu. Gimana, Mas Zuhri? Menjawab tidak? dia menjawab Ibu. Hmm. Kalau yang lain gimana, teman-teman? Ada yang ingin didiskusikan tidak? Silahkan, yang laporan apa yang presentasi? Apa mau didiskus dulu ke apa grup teman-teman? Kalau harapan saya biar langsung aja fix gitu, pas sekalian gitu. Sekalian jadi nanti saya ganti aja di sini teman-teman kalau memang mau presentasi. Tapi kalau memang mau laporan ya nggak apa-apa sih. Gitu. Silahkan. Karena saya mungkin lebih suka ini ya, paparan langsung sih teman-teman. Jadi nilainya juga lebih cepat ya. Ngeceknya tuh juga lebih enak sih. Lebih lebih interaktif lah dibandingkan saya ngeliat kertas gitu. Saya lebih suka Kalau ngeliat teman-teman presentasi kalau sih. kelompok kalau kelompok saya pribadi milihnya presentasi Bu, tapi nggak tahu kalau kelompok yang lain mungkin. Nah, yang lain dari timnya Mas Zuhri sudah ada jawaban presentasi. Untuk tim yang lain gimana? Boleh nih suaranya silahkan teman-teman. Nggak apa-apa. Sudah ada representasi satu deh. Presentasi. Yang lain gimana? Jadi nanti disesuaikan aja. Nggak usah formatnya kayak laporan, tapi formatnya jadi presentasi untuk kelas kita gitu. Gimana teman-teman? Yang lain? Yang lain? Yang lain? Cukup banyak yang join, tapi yang bersuara hanya beberapa. Gimana? Apakah terima-terima saja yang lain?
Atau karena teman-teman mungkin masih pagi ya, jadi kayaknya masih ini ya, apa? Jadi sambil ini ya, belum begitu ini banget gitu, belum begitu connect. Gimana? Mau presentasi atau gimana? Halo, yang lain? Saya nggak usah tanya satu-satu ya, atau gimana? Saya tanyain satu-satu, random. Gimana? Ibu, aku mau nanya lagi. Eh, Apa? itu presentasi presentasi lewat video atau presentasi di kelas ya, Bu? Secara Presentasi langsung. kelas aja, live aja, kan interaktif tadi. Interaktif tuh langsung aja. Toh nanti nggak usah nge-record gitu. Recordnya jadi biar bareng-barengan aja kayak gini. Lewat Zoom aja, bareng-bareng gitu. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot record. Cuman yang di sini ya, yang ada source code program. Nah, di sini nanti demo program ya. Nah, ini sebenarnya kebijakannya nanti sama Pak ini aja, Pak Hadi ya. Jadi Pak Hadi nanti nentukannya gimana gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau nego ke beliau gitu. Karena nanti yang koreksi untuk yang praktikum, khususnya praktikum yang ke UAS ya. Kalau di saya kan berhenti di UTS ya sama teman-teman. Mentok-mentoknya saya kasih nilai UTS ke teman-teman untuk praktikum. Tapi kalau yang untuk UASnya kan nilainya tetap dari beliau gitu. Sayanya yang nggak akan menginputkan karena itu sudah ininya pembagiannya kemarin di beliau gitu gitu teman-teman. Jadi nanti untuk yang ini adalah nanti kelas biasa, kelas teori kita, tapi teman-teman paparan langsung aja. Jadi kita record bareng-bareng kayak gini aja gitu. Antara 20-an menit maksimal 15-20 menit gitu. Nanti kalau ada ketambahan satu, ya tambahan 5 menitan lagi lah gitu, 25 menit gitu. Itu pun udah kayaknya udah panjang banget teman-teman. Sampai 20 menit itu udah panjang. Standar kok apa presentasi 20 menit. Jadi harapan saya biar gini teman-teman. Teman-teman juga nggak usah takut ini ya. Kalau nge-record tuh takutnya saya teman-teman terus salah record lagi gitu. Jadi biar natural aja, langsung aja gitu. Salah tuh nggak apa-apa, udah lanjut aja gitu. Kayak kita presentasi di kelas gitu, nggak apa-apa gitu. Gimana? Mau yang online kayak gini langsung. Jadi nanti kalau untuk paparannya, kalau saran saya mungkin kita lebih enak online aja ya nanti teman-teman. Jadi teman-teman lebih lebih memudahkan ya. Soalnya takutnya kalau pas lagi offline gitu, di mana nanti nge-recordnya sih kasihan gitu ya. Ada yang tidak bawa device harus pakai handphone dan sebagainya. Jadi pada hari ujiannya teman-teman online saja kayak gini, tapi nanti kita record aja gitu presentasinya. Nah, tadi sudah ada saran untuk presentasi gitu. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain gimana? Kita Ibu vote mau aja kali tanya, ya. Gimana? recordnya itu untuk apa, Bu ya? Hah? Gimana? Record yang Ibu bilang tadi itu untuk apa ya? Record. Oh, ini Mas. Heeh. Yang ini. Yang Apakah soal untuk praktikum. enggak, kalau yang teori itu tadi nggak usah direcord kan, Bu? Berarti Nggak usah. Ya, karena kan recordnya kayak kelas kayak gini. Recordnya langsung di bareng. kampus kan, Bu? Mm-mm, Presentnya. mm-mm. Ya, Maksudnya bukan di kampus, di Zoom. Di Zoom aja. oh, di Zoom. Zoom aja. Apa mau di kampus? Paparan di kampus? Terserah sih, Bu. Soalnya nanti takutnya ini apa namanya? Saya nggak tahu juga sih. Apa buat bukti itu kan lebih enak kalau pakai Zoom ya. Jadi nanti udah otomatis di record gitu. Jadi saya lebih enaknya mungkin pakai Zoom ya. Jadi kalau ditanya saya projectnya teman-teman mana gitu, teman-teman ada recordingnya gitu melalui Zoom gitu. Gimana? Jadi saya sih prefer kayak gini aja teman-teman. Kelas online aja, nanti sembari teman-teman paparan aja gitu. Nanti mungkin koordinasi dulu dari masing-masing timnya, kemudian nanti kita urutannya by apa gitu ya, terserah gitu ya siapa dulu yang urut presentasi atau gimana gitu. Nanti atau teman-teman sudah membuat list tim mana dulu yang mau presentasi gitu. Nah, bisa gimana? Ada saran? Mau presentasi apa mau laporan? Kalau laporan sih ya nggak apa-apa. Kalau memang teman-teman tentukan laporan gitu, kan saya tawarkan. Gimana? Ketemu nggak hasilnya? Halo, teman-teman kelas B. Ibu, maaf, Mhm. kelompok saya pengennya presentasi, Bu. Oh ya, oke. Kita udah punya 2 suara ya teman-teman presentasi. Nah, tim lain yang tidak bersuara berarti saya anggap menerima. Bagaimana teman-teman? Sudah ada 2 tim yang menginformasikan presentasi saja.
Jadi harapan saya tuh gitu teman-teman, karena saya pribadi juga sama kayak teman-teman. Kalau salah tuh jadinya nge-record lagi karena nggak enak gitu ya. Kalau kalau recordan tuh ada salah gitu tuh. Jadi kadang-kadang jadi kayak berkali-kali kerja gitu loh. Nah kalau yang ini nanti silakan didiskusikan saja dengan Pak Novi gitu ya. Tapi beliau kayaknya putranya lagi sakit gitu. Nggak apa-apa sih, nanti saya infokan aja ke beliau kalau teman-teman juga ingin formatnya sama gitu ya. Nggak di-record tapi Zoom gitu ya, misalkan langsung aja gitu. Nanti coba saya sampaikan ke beliau kalau memang teman-teman ingin menyarankan di kelas praktikum. Boleh. Nanti saya sampaikan atau teman-teman langsung kontak ke beliau nggak apa-apa. Nah, sudah ada 2 tim yang menyarankan presentasi. Untuk tim lain gimana? Ada saran atau tidak? Saya Tim masih saya Ibu, presentasi, Bu. Oke, presentasi sudah ada 3 suara, teman-teman. Yang lain kayaknya Ibu mau presentasi tanya, ya. Gimana? Bu, kalau yang misalkan yang praktikum itu tetap yang untuk demoin yang Mm-mm, presentasinya, Bu. mm-mm. Kalau Boleh. misalkan kami yang teori itu nanti akan presentasi lewat Mm-mm, Zoom, nanti itu kan direkod Bu oleh Ibu kan. mm-mm, mm-mm. Nanti kalau misalkan kami seumpamanya mau minta recordnya itu yang bagian kelompok kami untuk dimasukkan ke praktikum itu bisa nggak Bu? Biar mungkin kami Dimasukkan di nggak praktikum. recordnya, mungkin Berkali-kali ya. biar Boleh, nggak record boleh, boleh. berkali-kali Tapi gitu. nanti dipotong sendiri nggak apa-apa. Jadi saya jadikan satu. Apa mau dipisah? Jadi kadang-kadang tuh gini, kalau di dalam YouTube, maaf, Zoom itu kan nanti tuh gini teman-teman, itu kan di record tuh. Recordnya kan biasanya saya stop dulu. Kalau saya stop tuh kan nanti dia akan kepisah-pisah videonya. Itu udah automatically. Apa mau motong video sendiri? Kalau misalkan dibutuhkan kayak gitu, nanti saya bikinnya stop-stop aja per tim. Jadi kan nanti masing-masing tim recordnya akan kepisah-pisah gitu dari saya. Nanti saya kasihkan ininya aja drive untuk naruh ininya. Tapi biasanya kan saya taruh di dalam ini ya. Kalau kalau satu video full gitu biasanya saya taruh di YouTube ya. Kayak yang udah-udah itu saya share belum? Saya kadang-kadang agak lupa ya, maaf ya. Biasanya saya share di YouTube untuk recordingnya gitu teman-teman. Di mana misalkan ada request dari teman-teman perlu dipisah gitu ya. Nanti kita bikin aja stop stop record gitu ya. Habis itu ntar kita record lagi gitu ya untuk tim tertentu gitu. Atau mau motong sendiri videonya kita bikin gelondongan satu kelas gitu. Nanti saya kasih full video, teman-teman motong sendiri pakai tools apa video editor gitu. Enaknya mana? Boleh kalau kalau mau di perpotongan gitu juga boleh sih sebenarnya, nggak apa-apa. Kalau memang requestnya gitu. Gimana? Tadi dari Mas Zuhri yang minta motong apa per timnya. Ada gambaran atau bingung? Semoga nggak bingung ya. Yang bagian timnya gitu. Gimana? Mau motong sendiri apa sekalian di stop dulu, kemudian nanti dilanjut? Atau ada saran dari teman-teman tim lain boleh? Gimana? Bu, maaf mau tanya untuk Mhm. jadwalnya itu sesuai yang sekarang apa nanti ada baru lagi, Bu? Jadwal presentasinya, Mas, atau Eh, gimana? Nah, kalau sementara di jadwal UAS. jadwal UAS tuh adalah jadwal kelasnya aja yang mudah. Karena setahu saya di kita nggak ada jadwal khusus ya untuk atau nanti kadang-kadang tuh ada jadwal khusus tapi mendekati hari ujian gitu. Saya baru dikasih format ininya, jadwalnya gitu. Teman-teman, kalau di apa si akad ada info jadwal tidak atau ini untuk dapat info jadwal? Soalnya kayak di kami tuh nanti format jadwal banyak gitu loh teman-teman. Ininya satu Excel atau apa PDF gitu loh formatnya tuh. Jadi udah bareng mata kuliah kelas lain gitu biasanya. Gimana? Kalau Itu kan jad soalnya, Bu. Eh, Mm-mm. eh, itu Gimana? yang praktikum kan duluan ya, Bu. Praktikum duluan. Betul. Itu Tapi nggak apa-apa. Nanti saya sampaikan ke beliau dulu. Nanti saya sambil koordinasi ke Pak Hadi ya. Apakah beliau mau ikut join jadi jadwalnya mundur atau gimana gitu. Misalkan nanti diizinkan gitu ya. Katakanlah kalau kemarin tuh saya sempat diskusi sama Pak Bayu ya, dosen kelas A sama C gitu. Beliau menyampaikan mendingan deadline-nya disamakan saja. Jadi biar nggak bingung, tinggal submit di 2 tempat. Awalnya kan niatnya pada pakai video tuh. Kalau saya pribadi ada ide saya sendiri, saya pengen teman-teman lebih interaktif aja, jadi lebih enak gitu kan.
Nah, di mana kalau misalkan memang kebijakannya teman-teman ingin samakan harinya gitu, nanti saya coba diskusi saja dengan Pak Hadi gitu. Beliau sih biasanya lebih open up gitu ya, nggak terlalu ini kok. Biasanya dikasih saran dan masukan, beliau biasanya mengizinkan gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi nanti kalau memang kebijakannya memang teman-teman pengen bareng jadwalnya antara praktikum dan algoritma gitu ya. Jadi kita buat satu deadline yang sama atau mungkin di hari yang sama gitu ya, submitnya gitu ya, seputar hari yang sama biar lebih mudah gitu ya. Nanti kalau di saya kan udah keluar videonya, mau disubmit di kelasnya Pak Hadi bisa gitu ya, ceritanya gitu kan maksudnya. Nah itu nggak apa-apa, nanti saya sampaikan ke beliau gitu teman-teman. Gimana? Atau gimana teknisnya? Mau enaknya gimana? Apa mau record sendiri-sendiri gitu? Kalau di saya sih mungkin sekalian presentasi aja, lebih memudahkan teman-teman. Jadi demo sekalian presentasi, kita record. Besok kalau misalkan tadi ada request kayak Mas Zuhri, nanti silakan. Nah, Mas Zuhri ini tak tanya lagi, mau motong sendiri videonya apa sekalian kita pisah? Karena kalau YouTube itu kalau di post itu video akan langsung continue. Jadi akan satu gelondongan video gitu ya, satu video. Tapi kalau saya stop gitu ya, nanti saya stop record gitu, dia akan terpisah-pisah hasil videonya, akan jadi beberapa video gitu sih. Nah, nanti di mana kalau misalkan teman-teman butuh per tim misalkan ya, untuk masing-masing tim kita nanti saya kasih ininya aja, linknya gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek videonya kalian di bagian mana gitu ya. Nanti kalau butuh tinggal disetorkan, misalkan Pak Hadi lebih ke video, bukan presentasi gitu ya. Nah, nanti saya coba diskusikan ke beliau. Beliau mau presentasi langsung atau video gitu ya. Gitu teman-teman. Gimana? Lebih enaknya ada Pak Hadi kali ya sebenarnya ya. Jadi kita bisa diskusi ya. Tapi tadi saya nggak tahu deh. Beliau izin sih yang apa untuk ada kegiatan untuk ini ya. Masih ngurus seminar. Beliau putranya lagi sakit di rumah sakit. Jadi tidak bisa ini terlalu apa namanya aktif di kegiatan kampus. Gimana teman-teman? Halo? Atau mau diskusi dulu? Nanti saya dikabarin. Sepertinya saya buka forum tapi teman-teman sebenarnya masih bingung gitu memutuskan. Kalau di saya tadi sudah dapat ya, sudah ada 3 tim yang merepresentasikan presentasi. Oke, kalau memang tidak ada yang memberikan saran, berarti katakanlah saya anggap teman-teman yang lain sudah setuju ya, ada 3 tim yang sudah memberikan saran ya. Kita presentasi aja. Gimana, Mas Rasid? Bu, maaf saya baru join, Bu. Oh, boleh, boleh, nggak apa-apa, nggak apa. Bu, mau nanya Bu, itu kalau laporan tuh gimana ya Bu ya? Nah, ini Mas, jadi gini, awalnya kan niatnya kita mau formatnya laporan nih, pakai cover kayak format kalau kita ngumpulin tugas tuh, tapi yang format laporan. Tapi gini, Iya Bu. pertimbangannya untuk kelas saya lebih suka diskusi interaktif sama teman-teman. Jadi bukan format laporan, tapi formatnya presentasi saja. Nanti kayak kita biasa presentasi di kelas gitu. Nah, untuk format bentuknya, nah, ini standar aja, tapi nanti diubah jadi format presentasi gitu harapan saya. Jadi lebih interaktif nanti kalau teman-teman lagi paparan gitu. Oh, misalkan ada yang perlu ditambah, ya udah nggak apa-apa ditambahin sambil ngomong kalau kelewatan atau mau ditambahin sambil jalan presentasinya ya udah nggak apa-apa gitu. Nanti misalkan ada yang ini kan kita saling kayak kayak di kelas gitu ya, saling menambahkan gitu aja gitu. Jadi saya tanya teman-teman bisa langsung memberikan respon gitu. Harapannya lebih interaktif di mana durasinya sama ya 15 sampai 20 menit gitu. Jadi nanti harapan saya format laporan ini kita ubah menjadi format presentasi saja. Jadi nggak usah nyusun laporan kalau di kelas saya, tapi teman-teman cukup susun saja presentasi. Harapan saya sih kalau memang tadi ya teman-teman bisa mengcover yang untuk praktikum, nah sekalian aja gitu. Karena kemarin ada pertimbangan dari Pak Bayu, dosen kelas A sama C, kalau kita buat satu submit aja. Jadi kayak ini ya, poin yang nomor 8. Teman-teman submit satu pekerjaan, katakanlah gini teman-teman kemarin tuh dari Bu Helena ya, mendayung dapat 2 pulau. Jadi teman-teman ngerjain satu, tapi bisa buat 2 makul gitu loh.
buat kelas teori sama kelas praktikum gitu loh maksudnya. Jadi harapan saya teman-teman demoin sekalian gitu. Di mana nanti kalau kalau untuk praktikum nanti ditambahin source code ya. Bedanya ya kalau di kelas saya kan nggak usah ada karena kan hanya algoritma. Nah, nanti untuk kelas praktikum paling filenya dikasih source code-nya. Nah, kalau di saya cukup nanti sekalian aja demo programnya, udah presentasi aja sekalian gitu. Jadi prosesnya gimana nanti dijalanin aja, kita record gitu bareng-bareng. Nah, untuk teknis recordnya, nah ini yang akan menjadi pertanyaan saya ke teman-teman. Mau dipisah-pisah per tim, stop gitu, terus nanti ganti tim berikutnya, ataukah teman-teman mau motong videonya sendiri gitu ya. Kalau motong videonya sendiri biasanya teman-teman harus pakai tool sih untuk video editor atau mungkin pakai YouTube bisa. YouTube tuh bisa untuk motong video itu juga bisa. Jadi tinggal misalkan video teman-teman di tengah tuh kan bisa tuh potong aja bagian crop bagian kalian doang aja bisa tuh. Ada apa kok ruler apa tuh namanya? Kayak itu loh Ibu, cutter itu ada gimana Mas Zuhri? Ibu, kalau dari kelompok saya dipisah per tim aja dari ibunya. Oh oke boleh nanti kita stop ya. Jadi hasilnya Iya. akan masing-masing video. Nah masing-masing video dari kelas kita kalau udah sekalian demo anggap aja itu udah dipakai aja sekalian di kelasnya Pak Novi, Pak Hadi gitu. Jadi teman-teman nggak usah ngerekod lagi, nggak usah repot-repot gitu. Coba nanti saya koordinasikan sama Pak Hadinya kalau teman-teman oke gitu. Gimana? Kalau menurut saya ini aja sih Bu, nggak kenapa-napa langsung. Kan ada fitur itu Bu, klipnya tuh YouTube bisa Mhm. Oh mau ditinggal aja. langsung? Oh Di jadi maksudnya all video apa all semua video gitu. iya langsung aja. Oh oke. Langsung, Tinggal iya benar-benar. Kalau pakai YouTube bisa dikit. dipotong ya. Bisa Iya, bisa. Betul betul. Pakai YouTube bisa teman-teman. Tapi nanti misalkan by request ya ada tim tertentu yang minta dipotong gitu. Jadi nanti ya nggak apa-apa sih teman-teman bisa gitu. Nanti tinggal tinggal teknis aja sih gitu. Nggak apa-apa. Gimana? Itu tinggal menyesuaikan aja ya nanti kita gitu. Kalau memang dirasa sulit boleh nanti request aja pas lagi di kelas bilang aja ya teman-teman ingin di record sendiri gitu. Nanti otomatis nanti agak saya potong ya mungkin di masing-masing ini ya. Kalau misalkan bingung-bingung motongnya pakai YouTube gitu. Kalau YouTube tuh bisa sebenarnya waktu dia akan di detik berapa gitu teman-teman potong aja di situ. Jadi nanti diambil cuman video kalian. Cuman biasanya untuk editingnya dia agak sedikit butuh waktu gitu. Nah, gitu aja sih. Karena kalau di Zoom itu saya sukanya tuh videonya kecil, teman-teman. Meskipun kita berjam-jam, itu paling mentok berapa ya? Nggak nyampe 200 MB misalkan. Berjam-jam tuh paling 3 jam, paling ya 300 MB tuh nggak tentu, nggak nyampe 300 MB gitu. Kalau teman-teman pakai video editor, itu size-nya tuh biasanya lebih besar. Nah, itu yang bikin agak susah juga kalau teman-teman harus upload gitu. Kalau Zoom tuh size videonya saya sukanya kualitas video bagus tapi kecil gitu loh, small size gitu. Jadi lebih enak gitu kalau teman-teman ingin upload gimana? Untuk sementara hasilnya seperti itu ya teman-teman ya. Nanti teknis untuk di apa stop videonya nanti mungkin pas hari H bisa kita koordinasi gitu. Gitu untuk sementara. Jadi gimana? Laporan proyek saya ubah ya. Jadi presentasi saja ya. Oke. Nggak ada yang ini kan? Nggak ada yang berkeberatan. Kalau sudah oke sih Oke, saya Bu. ubah ya. Oke, sip ya. Presentasi saja ya teman-teman ya. Nanti untuk covernya cover ini aja, cover presentasi. Jadinya logo UPN-nya masuk aja. Jadi nggak kayak format ini ya, tasi gini. Jadi nggak harus di itu, nggak harus kayak format laporan. Tapi sekreatif mungkin, tapi kasih logo UPN gitu aja. Gitu aja sih teman-teman. Gitu ya. Nanti sekalian ini aja. Kalau memang ada demonya gitu ya, saran saya gini aja biar biar ini ya, source code mungkin langsung aja ya teman-teman di sini demo aja ya. Implementasi source code ini langsung aja saya kurung aja ya, demo sekalian aja. Jadi biar masuk ke kelasnya Pak Hadi. Nanti saya konfirmasi ke beliau kalau teman-teman mau record gitu ya. Nanti tinggal share recordannya sama tanggalnya biar nanti untuk jadwal kita saling menyesuaikan aja. Beliau biasanya lebih open kok, nggak apa-apa. Gimana? Untuk kebijakan itu sudah oke? Ada yang berkeberatan atau tidak? Itu gimana? Kalau tidak ada masalah sih, berarti ini kebijakan kita ya
untuk kelas B ya, baik kelas praktikum sama kelas teori. Untuk kelas teorinya nanti saya sampaikan ke beliau ya. Untuk ininya, nggak apa-apa ya, kita sesuaikan lagi. Nah ini ya, unggah ini nanti nggak apa-apa diunggah aja, cuma nanti yang untuk recordingnya ini nanti coba saya sampaikan ke beliau gimana gitu. Kalau ini ya tetap ya, rulesnya tetap sama, hanya saja nanti di kelas saya yang praktikum kita record. Nah ini ya, untuk ini berarti deadline-nya ya yang kalian tanyakan ya. Deadline-nya berarti bisa diperbaharui ya. Bisa disesuaikan yang teori ya, Alpro teori ya, teori. Oke, gini aja. Gimana? Sudah? Itu ya teman-teman ya. Oke, semoga sih nggak ada masalah ya. Jadi bisa langsung aja. Oke, gitu teman-teman. Untuk sementara hasilnya ya, nanti untuk penyesuaiannya, semoga sih nggak ada masalah ya. Jadi lebih ini sih, kadang-kadang kalau di video tuh juga takutnya daripada ribet lah, udah langsung aja ya, kayak kelas biasa. Oke, untuk sementara ini teman-teman kebijakannya saya taruh di ini ya, di apa namanya, di ini ya saya ubah namanya sebentar, kelas B ya. Saya taruh di chat teman-teman, nanti teman-teman tinggal ambil aja kalau diperlukan ya. Sebentar, saya kasih namanya, kayaknya itu aja sih teman-teman yang saya ingin cocokkan. Biasanya pertemuan terakhir itu untuk mencocokkan ini ya, kebijakan. Ini kelas B ya. Nah, ini kebijakan kelas kita. Sebentar saya share dulu di teman-teman nanti. Nah, ini di chat ya. Nah, ini teman-teman. Kalau enggak nanti saya taruh aja di leads. Ini ya, saya taruh di leads ya. Untuk rules-nya ya. Rules-nya saya taruh URL aja ya. Kebijakan project ya. Sudah saya taruh di leads teman-teman. Nanti kalau dibutuhkan silakan ya bisa dicek. Oke, ada pertanyaan tidak? Untuk hasil diskusi tadi. Kalau sudah berarti kebijakan itu ya, berarti kita insya Allah presentasi saja teman-teman antara durasinya 15 sampai 20 menit aja gitu. Nanti saya sampaikan ke Pak Hadi ya untuk penyesuaian tanggal sama recording dari kita gitu ya. Jadi dari kelas algoritma biar bisa sekalian mengcover kelas praktikum gitu. Jadi biar nggak harus 2 kali kerja. Saya kira gitu teman-teman untuk hari ini. Terima kasih ya sudah berpartisipasi untuk diskusi persiapan final project untuk UAS ya. Semoga teman-teman diberikan hasil yang optimal sehingga nggak perlu yang namanya ada ulang-ulang ya. Jadi hasilnya nilainya sudah baik, sudah bagus kalian, nggak usah ada yang namanya kelas mengulang gitu ya. Oke, saya kira demikian teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan dari saya ke teman-teman selama pembelajaran dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan yang ke-15 ini ya. Nanti insya Allah untuk hasil nilai teman-teman mohon ditunggu ya, karena prosesnya untuk nilai itu akan keluar setelah semua nilai masuk. Jadi mau tidak mau teman-teman mungkin akan melalui kelas UAS dulu, pertemuan UAS maksudnya, pertemuan 16. Setelah itu baru mungkin masa koreksi ditunggu dulu, baru nanti mungkin Bapak dan Ibu dosen input nilai dulu. Gitu ya proses tahapannya, baru nanti setelah itu teman-teman bisa melihat ya nilainya di Siakat gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, saya kira cukup, teman-teman. Kalau dari saya, yang lain gimana? Nanti recordnya saya berikan teman-teman di leads ya. Kadang-kadang kalau ada gitu, mohon maaf ya. Kalau misalkan terlewat gitu, saya belum share gitu. Cari aja biasanya balik aja teman-teman ke YouTube-nya. Biasanya saya jadiin satu apa
apa tuh playlist ya, satu playlist gitu untuk satu kelas tertentu gitu, mata kuliah tertentu gitu. Nanti saya taruhin aja kalau misalkan kelewat. Biasanya saya taruh di ini sih Zoom untuk recordingnya kalau teman-teman ada yang terlewat gitu. Oke, saya kira demikian. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Izin Ini ada absen nggak, Bu? Ibu. Oh, Iya, nanti ada dari absen nggak, saya Bu? aja. Dari saya aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, teman-teman. Jadi nggak usah takut kalau di kelas saya nggak terlalu ini ya. Yang penting partisipasi teman-teman aja. So kalau misalkan nggak apapun pun saya nggak terlalu ini untuk presensi gitu. Yang penting nanti teman-teman aktif saja untuk kegiatan-kegiatan kelas gitu aja. Oke? Siap. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Mohon maaf ya, saya tutup dulu. Terima kasih.